Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ade Siska Melani. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Nah teman-teman semuanya, kalian tahu nggak di dalam sebuah keluarga pasti pernah terjadi masalah. Mulai dari masalah kurang paham, kurangnya komunikasi, sampai pertengkaran antara orang tua dan anak. Nah, ternyata di dalam konseling keluarga ada beberapa teori yang dapat kita gunakan untuk memahami dan membantu menyelesaikan masalah di dalam keluarga. Di video kali ini saya akan membahas 3 teori. Nah, yaitu yang pertama ada teori psikoanalisa, yang kedua ada teori Adler, dan yang ketiga adalah teori analisis transaksional. Jadi teman-teman semua tenang aja ya, pembahasannya akan kita sampaikan dengan pembahasan yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Nah teman-teman semua, teori yang pertama yang akan kita bahas yaitu teori psikoanalisa. Nah teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Menurut Freud, perilaku manusia dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil dan alam bawah sadar. Artinya, masalah yang dialami seseorang saat dewasa bisa berasal dari pengalaman masa lalunya. Nah, di dalam konseling keluarga ini, teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat muncul karena adanya emosi yang terpendam, trauma, atau kurangnya perhatian sejak kecil. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ketika seseorang yang mudah marah kepada pasangannya ataupun anaknya mungkin dulu kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, tujuan konseling ini adalah membantu anggota keluarga untuk memahami pengalaman masa lalu yang memengaruhi perilaku mereka saat ini agar hubungan keluarga menjadi lebih baik. Nah, ciri utamanya apa? Ciri utamanya yaitu yang pertama fokus pada pengalaman masa kecil, emosi, dan konflik batin. Nah, kelebihan teori ini yaitu mampu memahami masalah secara mendalam, kemudian secara rinci, tetapi proses konseling biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya teori yang kedua adalah teori Adler. Nah, teman-teman tahu nggak teori yang kedua ini? Nah, mari kita bahas. Teori kedua, teori Adler ini adalah teori yang dikembangkan oleh Alfred Adler. Nah, menurut Adler, setiap manusia ingin dihargai, merasa berarti, dan berkembang menjadi lebih baik. Nah, di dalam keluarga, masalah sering muncul ketika seseorang merasa kurang diperhatikan atau dibandingkan dengan anggota keluarga yang lainnya. Nah, pasti teman-teman pernah kan merasakan hal yang seperti ini. Nah, di Adler, teori ini tuh menjelaskan tentang rasa rendah diri atau inferiority feeling. Misalnya, ketika anak yang sering membuat masalah sebenarnya hanya ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, kadang kita pernah ketemu kan sama anak-anaknya seperti itu. Nah, jadi melalui konseling Adler, keluarga diajak membangun hubungan yang lebih hangat, saling menghargai, dan mampu bekerja sama dengan baik. Ciri utama teori Adler ini adalah menekankan kerjasama di dalam keluarga, fokus pada tujuan perilaku, dan membantu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, setiap teori itu juga mempunyai kelebihan dan kekurangan teman-teman semua. Nah, kelebihan teori ini yaitu mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih fokus kepada solusi. Nah, teman-teman semua, ini adalah teori Adler, teori yang kedua yang kita bahas. Selanjutnya, yang ketiga ada teori analisis transaksional. Jadi teman-teman semuanya, teori analisis transaksional itu dikembangkan oleh Eric Berne. Nah, teori ini membahas bagaimana cara manusia berkomunikasi dengan orang lain. Di dalam diri setiap orang, terdapat 3 keadaan ego. Nah, teman-teman tahu nggak 3 ego ini apa aja? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada ego parents, yang kedua ada adult dan child.
Nah, ego parents ini muncul saat seseorang memberi aturan atau menasehati. Yang kedua, ego adult ini muncul ketika seseorang berpikir logis dan tenang. Sedangkan ego child itu muncul saat seseorang menunjukkan emosi seperti marah ataupun sedih. Nah, teman-teman semuanya, di dalam keluarga masalah sering terjadi komunikasi yang tidak sehat. Misalnya, orang tua berbicara dengan nada keras, lalu anak menjawab dengan emosi. Nah, melalui konseling ini, anggota keluarga diajak belajar menggunakan ego adult agar komunikasi menjadi lebih baik dan saling menghargai. Ciri utama teori ini yaitu fokus pada komunikasi dan memahami pola interaksi dan mengajarkan komunikasi yang efektif. Nah, teman-teman semua, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap teori mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori ini adalah mudah dipahami dan membantu memperbaiki hubungan di dalam keluarga. Nah, teman-teman semuanya, dapat disimpulkan bahwa ketiga teori ini memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami masalah di dalam keluarga. Teori psikoanalisa fokusnya pada pengalaman masa lalu dan alam bawah sadar. Kemudian yang kedua, teori Adler fokusnya pada hubungan sosial, rasa percaya diri, dan kerjasama di dalam keluarga. Sedangkan teori analisis transaksional fokusnya pada pola komunikasi antar keluarga. Walaupun berbeda, ketiga teori ini sama-sama bertujuan membantu keluarga agar memiliki hubungan yang harmonis, kemudian saling memahami, dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.